Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Faiza dari kelas 12 FKKB. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat alat peraga pantik atau papan statistika dan bagaimana cara kerja dan cara penggunaan alat peraga pantik ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pantik atau papan statistika dan kegunaannya itu untuk apa. Pantik adalah singkatan dari papan statistika. Pantik merupakan alat peraga yang dibuat dengan tujuan serta dapat dijadikan sebagai media dalam mempelajari materi statistika. Alat ini dapat berguna untuk membuat kita lebih memahami min, median, dan modus dalam data tunggal. Sudah tahu kan apa itu pantik dan kegunaannya? Jadi langsung aja yuk kita lihat bagaimana cara membuat alat peraga pantik ini. Bahan yang digunakan untuk membuat pantik, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada kertas origami, yang ketiga ada double tip, dan yang keempat tuspin, dan yang kelima gelas aqua bekas. Kemudian alat yang kita gunakan untuk membuat pantik, yang pertama ada gunting, kedua cutter, ketiga pensil, keempat penghapus, kelima lem, dan keenam ada penggaris. Yang pertama, kita dapat menyiapkan dua styrofoam, di mana yang satu untuk pantik dan yang satunya untuk batang data. Yang kedua, salah satu styrofoam saya bagi menjadi 7 bagian dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm. Kemudian kita gambar dan kita buat 7 bagian sesuai dengan soal yang sudah saya siapkan, yaitu 7 data atau 7 batang, maka kita harus gambar 7 bagian. Kemudian kita siapkan cutter, yang dimana cutter ini berfungsi untuk memotong bagian-bagian yang sudah kita gambar tadi untuk menjadi 7 bagian batang data. Yang ketiga, 7 bagian batang yang sudah tadi kita bagi-bagi, kita lapisi dengan kertas origami agar batang data lebih menarik, dan jangan lupa siapkan juga gunting dan juga double tip. Yang keempat, kita bisa hias sesuai kreatif kita masing-masing. Di sini saya menggunakan hiasan gambar bunga dan kartun dan tulisan pantik yang sudah saya print, dan setelah itu saya gunting menjadi beberapa bagian. Yang kelima, tulisan dan hiasan yang sudah saya gunting tadi, saya beri lem agar bisa ditempel di styrofoam. Yang keenam, kita dapat membuat wadah untuk tuspin,
Di sini saya menggunakan aqua gelas bekas dan bisa kita tempel di styrofoam. Tujuh, kita dapat beri double tip untuk satu batang yang sudah kita lapisi kertas origami tadi, kemudian batang warna-warni tersebut kita tempel di styrofoam. Dan yang terakhir, jadilah pantik atau papan statistika. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan bagaimana cara membuat alat pantik atau papan statistika. Menurut teman-teman mudah kan? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Berikut cara bekerja atau cara penggunaannya. Alat peraga pantik atau papan statistika, alat peraga ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan statistika, yaitu min, median, dan modus. Berikut soal yang sudah saya siapkan. Data nilai ulangan matematika putri sebagai berikut: 6, 7, 8, 10, 8, 7, 7. Yang pertama, carilah min atau nilai rata-rata. Yang kedua, carilah median atau nilai tengah. Yang ketiga, carilah modus atau nilai yang sering muncul. Oke, langsung aja yuk. Bagaimana cara mencari min, median, modus menggunakan pantik, papan statistika? Baik, yang pertama kita akan mencari min atau rataan. Baik teman-teman, di sini kita akan mencari min atau rata-rata dari data nilai ulangan MTK Putri. Jadi kita kan tadi sudah lihat bahwa data nilai ulangan MTK Putri itu ada 6, 7, 8, 10, 8, 7, 7. Jadi pertama-tama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka menjadi 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10. Di sini saya sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, di sini kita akan mencari min atau rata-rata. Jadi yang pertama-tama kita harus merata-ratakan data tersebut agar sama rata. Oke, saya sudah merata-ratakan datanya. Jadi batang pertama ada 7 tuspin, batang kedua ada 7 tuspin, batang ketiga ada 7 tuspin, batang keempat ada 8 tuspin, batang kelima ada 8 tuspin, batang keenam ada 8 tuspin, dan batang ketujuh ada 8 tuspin. Jadi kita harus mengingat rumus min, yaitu min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data ada 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 10 dibagi banyaknya data, yaitu ada 7 sama dengan hasilnya 7,57 atau 7,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa min atau rata-rata nilai ulangan MTK Putri yaitu 7,57 atau 7,6. Jadi selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Jadi yang pertama-tama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Tadi kita sudah mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita bisa lihat bahwa data nilai MTK Putri mediannya berada pada batang keempat. Nah, pada batang keempat terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 tuspin. Jadi dapat kita ketahui bahwa median data nilai ulangan Putri yaitu adalah 7. Ini untuk data ganjil. Kalau data ganjil kita bisa lihat dia posisinya pada di bagian tengah. Kalau untuk data genap misalnya 10 batang, kita dapat melihat mediannya pada batang kelima dan keenam. Jadi nilai kelima dan keenam ini dijumlahkan kemudian dibagi 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul.
Oke, di sini jadi pada batang pertama ada 6 tuspin sebanyak 1 kali muncul. Pada batang kedua, ketiga, keempat ada 7 tuspin sebanyak 3 kali muncul. Pada batang kelima dan keenam ada 8 tuspin sebanyak 2 kali muncul, dan pada batang ketujuh ada 10 tuspin sebanyak 1 kali muncul. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai modus atau nilai yang sering muncul pada data nilai ulangan matematika putri sebanyak 7, karena nilai 7 sudah muncul sebanyak 3 kali. Demikian video presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.